Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 3 April 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal 14 ayat 13 dan 14. Lukas 14 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan bahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan bahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Undanglah orang-orang kecil supaya kamu berbahagia. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak cara orang menjadi bahagia. Ada orang merasa bahagia karena dikasihi, dihargai, dan diperhatikan. Orang merasa bahagia karena diberi atau telah mendapat sesuatu. Misalnya diberi sebuah hadiah di saat merayakan ulang tahun atau peringatan hari kelahirannya, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang merasa bahagia justru ketika dapat memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa perhitungan apapun. Artinya, ia bahagia karena bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahagia seperti inilah yang diajarkan Yesus lewat nats renungan kita hari ini. Yesus berkata, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan bahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mengundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta, atau dalam bahasa lain disebut orang kecil, orang lemah atau miskin, yang tersingkir dan lain-lain, untuk makan bersama, berarti ia telah memperhitungkan dan siap dengan segala kemungkinan. Misalnya siap direpoti, siap kerja keras, harus menjemput dan mengantar pulang, menolong ini itu, siap berkorban dan segalanya. Namun demikian ia merasa bahagia dengan semua yang dilakukan bagi orang-orang seperti itu. Bahagia seperti ini mahal harganya, lebih mahal daripada bahagia yang didapat karena mengundang sahabat-sahabat, saudara-saudara, kaum keluarga,
atau tetangga-tetangga yang kaya, karena mereka akan membalas mengundang makan pada kesempatan lain. Akan tetapi, bahagia yang mahal harganya tersebut yang diajarkan oleh Yesus tidak banyak dilakukan oleh para murid Yesus zaman sekarang. Hidup dalam budaya untung rugi, mengundang makan orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan buta, dianggap tidak menguntungkan, terlalu bikin repot. Namun lewat pengajaran Yesus ini, Dia mengingatkan kita bahwa kalau orang mau mencari untung dan itu membahagiakan, carilah yang menguntungkan dan membahagiakan yang bukan diberikan oleh dunia atau orang-orang dunia ini, tetapi diberikan oleh Allah. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan buta tidak mampu membalas budi orang-orang yang mengundang mereka makan. Maka Allah lah yang akan membalas orang-orang yang mau melayani dan memberi kepada anak-anaknya yang miskin, yang cacat, yang lumpuh dan buta. Hal penting yang diajarkan Yesus hari ini adalah mengenai melayani dan memberi tanpa pamrih. Karena itu, jika ada berpikir, kalau begitu, saya mau melayani orang miskin yang tidak bisa membalas, supaya kelak saya dapat banyak pahala dari Allah. Pikiran seperti itu, termasuk pikiran orang yang memberi dengan pamrih, yakni supaya Allah memberi pahala kepadanya. Memberi tanpa pamrih yang benar ialah mengundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan buta untuk makan bersama atau bentuk lain, karena orang-orang ini memang membutuhkan uluran tangan dari orang yang mampu, bahwa mereka juga ingin makan dan membutuhkan makanan untuk hidup. Bukan hanya orang-orang yang mampu saja. Adalah kewajiban orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami ikut memperhatikan dan membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh dan buta. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi bekal hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.